salah satu tokoh besar dalam kisah pewayangan yang memiliki darah putih karena menjadi sebuah lambang kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan yang merupakan salah satu dari tokoh Pandawa dan menjadi salah satu panutan untuk raja-raja berikutnya di kisah pewayangan, khususnya pewayangan Mahabharata. Siapakah dia tokoh tersebut akan kita ulas dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Eko Agus Suwanto. Saat ini saya akan membahas terkait dengan kisah salah satu tokoh besar di kisah pewayangan Mahabharata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, ya, tinggalkan komentar atau masukan-masukan di dalam video-video saya yang itu akan terus bisa membuat channel Eko Agus Suwanto terus berkembang. Nah, siapa tokoh pewayangannya? Ya. Putra pertama dari Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti yang merupakan pemimpin dari kerajaan Kuru yang berpusat di Hastinapura. Ini adalah pembareping Pandawa atau anak pertama dari Pandu Dewanata atau anak pertama dari Pandawa Limo, yaitu adalah Yudhistira. Yudhistira yang memiliki nama lain juga Puntadewa atau Puntadewa dalam kisah pewayangan Jawa, tadi disebut sebagai Samiaji. Ini adalah salah satu maharaja ya, dari yang seharusnya adalah mewarisi tahta Hastinapura, yaitu tahta dari Prabu Pandu Dewanata yang saat itu dititipkan kepada Dhestharashtra ya. Dan ketika para Pandawa sudah waktunya beranjak remaja dan hendak mengambil haknya untuk kerajaan Hastina, ternyata ada kecurangan dari putra-putra Dhestharata yaitu Kurawa, yang mana dengan bantuan dari Patih Sengkuni, berbagai macam upaya, berbagai macam tipuan itu kemudian harus memberikan lika-liku dinamika yang luar biasa sehingga para Pandawa pun belum bisa untuk mendapatkan haknya sebagai pemimpin atau sebagai raja di Hastinapura. Nah, ini adalah Raja Yudhistira atau Puntadewa yang merupakan pembareping Pandawa atau anak pertama dari Pandawa ya, merupakan putra dari Prabu Pandu Dewanata bersama dengan Dewi Kunti, yang mana dari Dewi Kunti itu di Yudhistira ini memiliki saudara dua, yaitu Bima dan Arjuna. Sementara saudara dari Ibu Madrim atau Dewi Madrim yang merupakan juga istri dari Pandu Dewanata yaitu memiliki dua saudara, yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi kalau di jumlah Pandawa itu ada 5. Yang pertama ini adalah Yudhistira, yang kedua Bima, dan ketiga adalah Arjuna, itu bersama dengan Dewi Kunti. Sementara saudara yang dari Dewi Madrim sama-sama putra dari Pandu Dewanata yaitu Nakula dan Sadewa. Nah, dalam kisahnya Prabu Yudhistira ini bersama dengan keempat saudaranya yaitu Pandawa 5 ya, itu memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi selama dia menuju keremajaan sampai pada remaja yang kemudian dia harusnya mendapatkan hak atas tahta atau kerajaan Hastinapura, dia mendapatkan beberapa tipuan-tipuan muslihat dari para Korawa, mulai dari bermain dadu, kemudian taruhannya adalah harus meninggalkan kerajaan Hastina dan sebagainya, sampai kemudian dalam pengasingan Yudhistira ini juga mampu untuk bisa membuat salah satu kerajaan ya, yaitu ketika melaksanakan atau melakukan Babat Alas Wanamarta, yang kemudian di situ ternyata adalah merupakan sebuah kerajaan Takasatmata atau kerajaan yang dipimpin oleh jin
yang bernama Yudhistira. Waktu itu ini adalah namanya Puntadewa, sehingga ketika kerajaan jin atau Yudhistira itu, raksasa Yudhistira itu mampu dikalahkan oleh Puntadewa, yaitu kemudian menyatu bersama dengan Prabu Puntadewa, yang akhirnya Prabu Puntadewa sendiri itu dalam rangka untuk menghormati pimpinan para jin di kerajaan jin tersebut, ya, itu akhirnya dia juga berganti nama dengan nama yaitu Prabu Yudhistira. Terlepas dari itu, Prabu Yudhistira ini adalah menjadi salah satu panutan, menjadi salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu karena kesabarannya, sehingga dia dijuluki memiliki darah yang putih, ya, darah yang terkait dengan kesabaran, terkait dengan kejujuran, ya, kebijaksanaannya, ya. Jadi bahkan apapun yang dia miliki, ya, ketika diminta oleh seseorang, entah itu adalah dalam rangka untuk kebaikan, entah itu dalam rangka tipuan, maka yang namanya Yudhistira ini dalam rangka niatan untuk membantu itu diberikan. Inilah Yudhistira, yaitu sebagai salah satu simbol kesabaran, salah satu simbol kejujuran dan kebijaksanaan. Nah, Yudhistira ini juga memiliki salah satu senjata yang sangat terkenal, yaitu dalam bentuk kitab, ya, Jamus Kalima Sada, yang mana itu juga beberapa kali dalam kisah pewayangan digunakan dalam rangka atau bisa juga dipinjamkan oleh kepada kerajaan-kerajaan lain atau pada raja-raja atau tokoh-tokoh yang lain dalam rangka untuk misi tertentu, ya, misalkan dalam rangka untuk ketika kerajaan atau ketika raja tersebut mengalami sesuatu, maka ketika harus dengan menggunakan kitab Jamus Kalima Sada, maka oleh Yudhistira ini diizinkan, meskipun juga ada beberapa kisah yang akhirnya karena ada niatan yang tidak baik maka fatal dalam rangka untuk meminjamkan kitab tersebut. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Yudhistira ini sendiri, ya, ini adalah bagaimana seorang raja, bahkan dia hampir dikatakan tidak pernah mengalami atau mengikuti peperangan atau terlibat dalam peperangan Yudhistira ini, ya. Jadi dia lebih bersifat memiliki rasa ngalah untuk kebenaran, dan dia sendiri Prabu Yudhistira ini adalah memiliki sifat ngomong kepada saudara-saudaranya, ya. Kemudian di dalam kisah pewayangan India, si Yudhistira ini memiliki istri Draupadi, yang mana Draupadi itu sendiri kalau dalam kisah pewayangan India, ya, yang diadaptasi dari India, itu dinikahi oleh 5 saudara atau 5 Pandawa, ya, dinikahi oleh 5 Pandawa. Nah, kemudian kalau di dalam kisah pewayangan Jawa, dalam rangka untuk penyesuaian, dalam rangka untuk adaptasi dengan budaya yang ada di Jawa, dan mungkin juga waktu itu untuk syiar Islam, maka dikisahkan Draupadi itu hanya menikah dengan Yudhistira saja, ya. Ketika waktu itu ada sayembara yang diikuti oleh Arjuna atau Janaka, yang mana dimenangkan oleh Arjuna sehingga mendapatkan Dewi Draupadi. Kalau dalam kisah Mahabharata India, itu Dewi Draupadi dinikahkan karena memang sebelum berangkat oleh Ibu Kunti atau Dewi Kunti itu dipesani bahwasanya apapun yang akan didapat ketika pengembaraan itu harus dibagi 5, sehingga ketika mendapatkan Draupadi harus menikah dengan 5 saudara Pandawa 5 tersebut. Tetapi ketika di kisah pewayangan Jawa, Dewi Draupadi, ya, hanya menikah dengan Yudhistira saja, ya. Kurang lebih itu kisah terkait dengan Yudhistira ini, ya, bahwasanya dia adalah memiliki karakter yang sangat luar biasa dengan penuh kesabarannya. Dia memiliki sifat kebijaksanaannya luar biasa, sehingga dalam memimpin kerajaan yang dia pimpin ini adalah menjadi salah satu tokoh besar, ya. Bahkan ketika dia mengalami kegagalan dalam perjudian melawan Kurawa waktu itu, yang mendapatkan tipu muslihat yang dibantu oleh Pati Sengkuni, dengan lapang dada, dengan penuh dengan kesabaran diterima, ya, dan berusaha untuk menyabarkan saudara-saudaranya dari Pandawa, terutama dari Bima, ya, yang Bima itu yang mana memiliki sifat yang keras. Nah, kurang lebih itu. Tapi yang bisa kita petik adalah dari semua kesabaran, dari semua kebijaksanaan yang
dimiliki oleh Yudhistira yang kemudian akhirnya juga ada hikmah ya, ketika waktu itu kalau tidak salah dikisahkan ketika diundang ke Hastina, kemudian ada pesta di Balai Sagala-gala itu ya, itu kemudian dibakar ya, kemudian dibakar, terus kemudian dikisahkan ketika dibakar itu para Pandawa diselamatkan oleh Dewa Antaboga ya, kemudian dibawa ke dasar bumi, yang mana akhirnya pada saat itu dikisahkan Bima mendapatkan jodoh dari putra Dewa Antaboga ya, kemudian lahirlah si Antarja. Nah, nanti akan saya juga kisahkan ya untuk apa ya, beberapa kisah, beberapa tokoh dan pewayangan itu sendiri. Sedangkan apa yang saya bawakan ini bukan dalam rangka untuk istilahnya menggurui, bukan dalam rangka untuk saya itu kemudian tahu dalam hal pewayangan, tidak akan, tapi ini adalah dalam rangka bagaimana saya mengajak para generasi muda untuk bisa memahami kisah pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan, yang dan paling utama adalah melestarikan budaya dan meneladani pakerti luhur ya, atau budi luhur yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh pewayangan itu sendiri. Karena dulu dikisahkan wayang datang ke Indonesia, atau salah satunya di Jawa, itu adalah dalam rangka untuk syiar agama, yang tentu di dalamnya itu adalah memuat pekerti-pekerti luhur, memuat hal-hal yang sifatnya adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Demikian tadi beberapa atau sedikit kisah terkait dengan Prabu Yudhistira. Semoga saja bermanfaat, semoga saja bisa semakin menyadarkan kita bahwasanya budaya di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah pewayangan ini. Jangan sampai kemudian ketika wayang kulit ini diklaim oleh negara lain, kita baru teriak-teriak ya. Salam lestari, salam budaya, semoga saja menginspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.